Gantian. Sekarang saya tanya lagi pertanyaan ketiga tadi yang belum dijawab. Bagaimana cara Pak Menteri meluruskan supaya mereka tidak lagi kasih agun-agunan 1 sampai 100 juta pinjaman itu. Komersialisasi bank sampai ya kan orang-orang yang berhak itu malah dipersulit. Ini ada apa ini? Saya setuju tadi Pak Menteri statementnya bagus. Ini bukan hanya bisnis. Ini bukan hanya. Buat kalian yang hari ini nunggu bisa cair pinjaman KUR baik di BRI, BNI atau Mandiri ya kan, tentu penting untuk menyimak video saya hari ini. Sebelum itu saya ingin menyapa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat ya. Seperti biasa, doakan kerjamu, kerjakan doamu. Yang kalian lihat barusan adalah bagaimana proses evaluasi yang dilakukan DPR terhadap KUR BRI Mandiri ataupun KUR BRI ya. Jadi sebetulnya plus minus ya. Di sisi lain saya pun merasa bahagia ataupun bangga apabila memang misalnya yang dikeluhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita ya mengenai bagaimana posisi KUR kredit untuk rakyat itu tidak sama dengan kredit yang dilakukan oleh bank. Jadi KUR BRI Mandiri ataupun yang dilakukan bank swasta ataupun bank konvensional harusnya memang idealnya itu tidak ada yang namanya jaminan. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saya pernah juga mengajukan KUR di bank swasta tanpa jaminan itu dengan nominal 50 juta dan cair seperti itu. Sementara hari ini yang dirasakan oleh rata-rata masyarakat Indonesia di mana KUR yang dilakukan oleh bank konvensional yang BUMN seperti BRI itu malah menggunakan jaminan, terutama pinjaman yang dari 5 sampai 100 juta atau dari 15 juta sampai 100 juta. Tentu akhirnya orang-orang masyarakat yang nggak punya jaminan, yang butuh uang segar untuk top up usaha, untuk bagaimana melakukan update ataupun ya rescale up terhadap usahanya jadi terhambat gara-gara nggak punya jaminan. Nah itulah kemudian sekarang ini dihajar habis-habisan oleh Dewan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia itu sendiri ya, DPR RI ya, dan juga melalui Menteri Mas Maman Abdurrahman itu. Nah tetapi begini, sebetulnya kalau saya tanya ke teman-teman BRI yang operasi KUR ya, sebetulnya jaminan yang dimasukkan di KUR itu rata-rata tidak sebanding dengan prosedur yang ada. Jadi kalau di bank BRI ataupun di bank Mandiri ataupun di bank-bank yang lain ya, harusnya kan jaminan itu appraisalnya misalnya jaminan ini cover misalnya 100 juta, berarti mereka biasanya mencarikan bisa sampai 60 sampai 80%. Misalnya ngambil di 80%, berarti cair 80 juta misalnya. Nah, KUR yang ada yang teraplikasikan sekarang itu rata-rata mereka itu yang penting ada jaminan, tidak dilihat seperti layaknya bagaimana mereka menilai appraisal. Ya udah semuanya cair 15 juta awal-awal gitu biasanya. 15 juta nanti bagus baru bisa dinaikkan top up lagi, dan itu hanya 2 kali kan. Nah, itulah yang kemudian menjadi sedikit problem ya kalau menilai besarnya uang yang diberikan kepada peminjam itu berdasarkan dari jaminan. Harusnya berdasarkan dari kapasitas ataupun perputaran usaha itu sendiri. Jadi bukan berdasarkan jaminan. Tetapi karena dianggap BRI itu takut terjadi yang namanya penyelewengan, artinya takut yang namanya terjadi gagal bayar, akhirnya jaminan yang dilakukan itu yang penting ada. Padahal aturan sebetulnya memang KUR itu tidak boleh ada jaminan ya, terutama pinjaman yang 1 sampai 100 juta seperti itu, kira-kira begitu ya. Nah dana yang diberikan oleh negara atau pemerintah melalui KUR itu kan dana dari rakyat kan, seperti itu, sehingga untungnya pun akan kembali ke negara. Artinya itu akan menjadi penopang terhadap kemajuan sebuah negara itu sendiri, sehingga
harapan pemerintah secara teori ya, uang yang diberikan melalui bank, yang akan disalurkan melalui bank terhadap rakyat yang membutuhkan dana segar, itu sebetulnya bukan bukan keinginan dengan untung besar terus berbagi bunga, enggak. Justru yang mereka lakukan adalah bagaimana uang itu berfungsi, bisa memajukan ekonominya, bisa mengembangkan usahanya, sehingga baliknya juga terhadap negara itu sendiri, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya di bulan Mei atau di bulan Juli ke depan ya, yang katanya KUR akan dibuka lagi, kuotanya akan diperbanyak. Semoga dengan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah ya, itu benar-benar KUR nanti tepat sasaran dan benar-benar dilakukan, dioptimalisasi secara penuh oleh bank yang kemudian mendapatkan amanah, dan semoga juga tidak memberatkan seperti itu, dan tentu bisa lancar. Nah, ini sekarang konten saya sebetulnya saya ingin memberikan opsi ya, barangkali ini bisa ditonton oleh pemerintah pusat ataupun orang yang akan diberikan mandat di bidang KUR ini. Jadi harapan saya begini, selama saya ngonten soal bank ya, selama saya edukasi soal keuangan, pinjol terutama dan gagal bayar misalnya, rata-rata teman-teman itu ngeluh kenapa mereka terjebak ke pinjol ya, gara-gara sulit dapat uang pinjaman dari pemerintah atau KUR dalam hal ini. Karena itu bagi saya yang tepat sekarang adalah jangan permasalahkan kalau status galbainya itu adalah soal pinjol. Jadi begini, nanti ke depan pasti yang akan ditolak gara-gara BI checking, gara-gara pinjol itu sendiri. Nah, harapan saya ya, pemerintah jangan lihat pinjol itu sebagai penilaian ya, penilaian gara-gara pinjol BI checkingnya jelek kemudian nggak dapat KUR. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena nggak sama masalah galbay masalah gagal bayar gara-gara pinjol dengan gagal bayar karena bangkrut itu beda banget ya, beda banget. Banyak faktor perbedaannya, banyak. Misalnya nih, yang pertama saya akan berikan edukasi begini. Misal saya nih ya, saya macet di Easy Cash misal, kemudian saya punya riwayat di bank konvensional lancar, sementara di pinjol macet. Kira-kira Anda sebagai petugas KUR misalnya, apakah akan menolak saya? Apakah Anda tidak mau tanya, Mas, mengapa kamu kok macet di Easy Cash? Ini pinjol. Saya akan jawab, kenapa saya macet? Saya akan jawab. Tapi kenapa di sini saya lancar? Saya akan jawab. Nah, penilaian itu penting untuk diketahui oleh pihak bank, sehingga dalam memberikan penyaluran itu tidak semena-mena gara-gara ini strik OJK-nya udah jelek, udah nggak dapat pinjaman. Nah, ini sesuatu yang harus dijawab dulu sebelum kalian bertugas seperti itu. Karena tidak banyak alasan orang gagal bayar karena takut rugi dengan bunga yang udah sebesar itu, meskipun katanya diatur 0,2% per hari, terus dengan denda yang ada, dengan kecepatan penagihan, dengan marahnya kita belum jatuh tempo udah diingetin berkali-kali dengan ancaman segala macam. Tentu kan sebagai manusia maklum dong kita marah. Kita nggak pernah punya riwayat buruk, kita tidak pernah punya riwayat yang macet gara-gara si pinjol ini, kemudian kita bisa marah gara-gara kenapa? Karena komunikasi yang dilakukan oleh pihak pinjol itu bukan perilaku manusia. Ngata-ngatain hewan, nama-nama hewan dikeluarin, ya kan? Terus kemudian juga nganggap kita adalah orang yang tidak beradab, menghindar dari hutang dan segala macam. Nah, itu yang terjadi. Meskipun mereka diatur oleh OJK, tapi prakteknya mereka tetap melanggar dari aturan OJK itu sendiri. Sehingga perlulah pemerintah dalam konteks prakteknya nanti secara teknis, harapan saya pinjol jangan dilihat sebagai alasan untuk menolak ACC misalnya, kita butuh benar-benar dana KUR seperti itu. Nah, itu harapan saya yang pertama. Yang kedua, buat kalian yang sekarang ingin dana KUR ya, siapkan dulu KTP kamu, KK-kamu jangan rapi banget ya. Usahamu siapkan dengan baik ya. Perencanaan keuangannya disiapkan, insya Allah akan mudah di bulan Juli nanti ya.
Kalau misalnya sulit, yuk kita kontenkan bareng, kita laporkan kepada pemerintah. Melalui channel ilmu ini saya siap untuk menjadi mediator harap masalah apapun yang terjadi di masyarakat mengenai KUR itu sendiri ya. Itu saja, semoga konten hari ini bermanfaat. Jangan lupa kerjakan doamu dan doakan kerjamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.